Salam semangat bakti negara ajaib. Ketemu kembali dengan video saya atau tiang kali ini latihan power dari jangkar atau kuda-kuda kaki. Gerakan tengklung yang kita perhatikan dengan gerakan yang lemah gemulai, lembut, santai seperti itu kelihatannya, padahal di dalamnya terkandung gerak-gerakan atau jurus-jurus yang betul-betul basic menggunakan powerful. Nah, salah satu cara untuk melakukan pelatihan pada gerak tengklung menggunakan jangkar rendah. Pada umumnya kebanyakan orang agak enggan melakukan latihan olahraga menggunakan power atau jangkar kuda-kuda yang rendah karena memerlukan power atau tenaga yang agak terkuras. Terkadang juga kaki merasa sakit, termasuk juga ada perasaan yang atau malas. Nah, untuk berbagi pengalaman kali ini saya atau tiang akan mencoba mengajak memberikan semangat bagaimana teknik, salah satu cara atau teknik dalam melakukan pelatihan mengambil power dari jangkar atau kuda-kuda yang pada akhirnya akan digunakan di saat melakukan pukulan ataupun tendangan. Nah, beberapa gerakan yang telah terlewatkan tadi kita perhatikan setiap gerakan. Salah satu jangkar itu 90 derajat, posisi kaki yang ada di depan, dan selanjutnya adalah lurus. Di satu kaki lurus, satu kaki berada pada 90 derajat. Setelah itu kita gerakkan dengan melakukan lambaian tangan baik ke kanan ke kiri, yang tentunya setiap gerakan dilatih dengan gerakan pelan. Dan seandainya setelah merasa kondisi sudah bagus, lakukanlah gerakan dengan kecepatan atau speed ditambah dengan tambahan power juga. Nah, sekarang pada gerakan ini gerakannya sama dengan yang pertama tadi, namun perbedaannya adalah gerakan dengan penambahan kecepatan. Jangkar yang berada pada posisi 190 derajat dan kaki lurus, kalau kita tanpa menggerakkan tangan, hanya melakukan sikap satu lurus 190 derajat, itu memang kelihatannya terkadang kita memikirkan hanya gerakan di kaki. Akan tetapi dengan pelatihan secara teknis atau dengan metode seperti ini, kita tidak akan memikirkan power yang ada pada kaki, terutama pada paha, namun lebih terkonsentrasi pada gerakan tangan yang kita olah di dada. Banyak cara untuk melakukan pelatihan menggunakan jangkar rendah, akan tetapi lebih efektif menurut pandangan saya tiang adalah dengan menggunakan atau ditambahkan beberapa gerakan gaya atau sikap atau pakem dengan pengolahan tangan. Nah, gerakan yang lambat ini salah satu kita gerakkan kaki ke depan, salah satu kita gerakkan kaki ke belakang. Apalagi digerakkan dengan secara perlahan-lahan, itu akan sangat terasa sekali. Otot-otot yang ada pada paha termasuk juga otomatis, karena otot harus ditambahkan dengan tenaga, walaupun tidak sengaja menyalurkan tenaga pada paha ataupun otot, itu akan sangat terasa. Sehingga poin pada video ini teknik melatih power dari kaki. Gerakan kalau kita perhatikan, salah satu kaki lurus, satu yang ditekuk. Ketika akan mengangkat kaki pada suatu saat, kaki yang menekuk itu secara otomatis akan memberikan dorongan power kepada kaki yang kita luruskan. Sama saja dengan menggerakkan tangan seperti ini. Dorongan kaki yang di belakang tanpa kita sadari, dia sudah membantu power yang ada pada tangan dan juga konsentrasi yang kita harus lakukan gerakan ke arah mana. Ini adalah stepan secara perlahan-lahan dengan menurunkan badan pada posisi satu kaki lurus dan satu kaki ditekuk, akan memberikan power tersendiri. Ketika silih berganti kita melakukan tekukan, kita ulang kembali. Pertama itulah tekukan sekian derajat, selanjutnya kita tekuk lebih rendah lagi dan rasakan power yang ada pada paha.
ketiga gerakannya sampai ke bawah, tahan sekian detik. Selanjutnya kita lakukan gerakan naik ke atas atau kita naikkan tubuh ke atas secara pelan-lahan sambil merasakan tenaga atau power yang ada pada otot paha. Ini yang saya maksud dengan latih power dari otot kaki atau otot paha. Dan posisi badan tidak boleh terlalu ke belakang dan juga tidak boleh terlalu ke depan. Paling tidak kita rasakan, konsentrasikan tenaga ada pada otot. Gerakan latihan seperti ini kalau kita bisa lakukan mungkin setiap latihan sekitar 2 atau 3 menit, untuk proses ini ya cukup lumayan. Nah selanjutnya, step selanjutnya adalah kita angkat kaki sebelum melakukan power pull. Angkat kaki ini adalah cara untuk melakukan keseimbangan. Lalu salah satu kaki kita julurkan atau melakukan tendangan seperti pada peragaan ini adalah kanan. Yang selanjutnya kaki kiri tidak boleh goyah setelah kaki kanan kita getarkan. Ini merupakan gerakan ke arah belakang, tidak turun. Nah, selanjutnya inilah kaki yang menekuk di kanan, kaki kanan yang kita tekuk. Pada akhirnya kaki kiri akan membantu gerakan dari kaki kanan. Nah, power ini pada gerakan tengklung yang tidak banyak diperhatikan, sehingga untuk melakukan pelatihan dengan gerakan jangkar ya pada umumnya orang enggan, sepertinya seolah-olah tidak ada guna atau manfaat kita melakukan latihan dengan menggunakan jangkar rendah. Nah, sekarang teknik yang selanjutnya adalah menggunakan posisi kaki keduanya dalam 90 derajat. Apa yang saya katakan tadi, jadi kalau kita diam hanya melakukan posisi kaki 90 derajat, rupa-rupanya akan sedikit malas. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan tambahan gerakan pada tangan. Semakin lama kita tambahkan power, dan selanjutnya silakan untuk melakukan gerakan pull. Perhatikan gerakan pada getaran pinggang dan juga pada kaki. Ini akan silih berganti memberikan kekuatan. Kalau kanan kita nyerang, dia akan dibantu oleh kekuatan dari power atau jangkar kaki kiri. Nah sekarang kaki kiri yang menekuk pada posisi ini akan memberikan bantuan powerful kepada posisi kaki kanan. Untuk video-video selanjutnya, teman-teman kerabat semua semeton, saya tetap semoga kita selalu sehat-sehat keluarga, dalam keadaan rahayu. Berbagi pengalaman untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk share beberapa sikap atau pakem-pakem agar gerakan atau posisi kaki ketika meletakkan tangan baik yang kanan ataupun yang kiri di daerah tubuh kita akan menjadi simetris, atau menjadi ada suatu korelasi kaitannya antara posisi tangan ketika kita melakukan sikap dengan posisi kaki. Beberapa sikap atau pakem-pakem setiap orang banyak melakukan. Gerakan tengklung atau senam seperti ini kita bisa lakukan tanpa kita sadari. Melakukan gerakan-gerakan ini merupakan sudah olahraga dengan menghayati pada gerakan tengklung.